Seperti biasa, bangun tidur kami langsung membereskan camp, bersiap melanjutkan perjalanan. Tapi hari ini tidak semulus rencana. Kendaraan kolider mengalami trouble sehingga kami belum bisa langsung bergerak. Dan akhirnya tim yang sudah siap diizinkan untuk mendahului sementara kami menunggu proses perbaikan selesai. Ada trouble final gear depan, sementara kita betulkan dulu semampu mungkin, sebisa mungkin, secepat mungkin. Semoga lancar. Ya, alhamdulillah ya. Di sini kita mendapatkan sesuatu yang berbeda gitu dibandingkan ya selama saya pribadi ikut event agenda IOX ya. Kita telah banyak daerah. Memang ada yang spesifik di sini, ada yang spesial saya lihat dari masyarakat sini. Mereka itu memang dibandingkan daerah lain mungkin agak tertinggal ya. Tapi secara moral, secara attitude mereka, wah, sungguh luar biasa menurut saya. Saya appreciate kali lah keramahan mereka. Contohnya begini lah, di WV 37 ini kita mengalami trouble gitu kan. Kita perlu akses keluar masuk untuk spare part kita yang tertinggal di servis kan. Tapi dengan keramahan mereka welcome gitu loh. Walaupun kita belum pernah minta tolong sama mereka sebelumnya, belum pernah kontak. Kemarin saya sempat ketemu di WP 38. Saya minta tolong gitu. Pak, mereka mau ke ini, mau ke ladang. Pak, saya minta tolong beginilah. Itu salah satu contoh ya, satu case yang tertentu. Mereka dengan cepat ikhlas langsung tanggap. Oke Pak, siapa yang harus saya temui? Dengan bahasa Indonesia yang terbantah-bantah, mereka langsung oke, siapa yang harus temui? Tapi saya bantu, nanti saya sampaikan ini. Walaupun mereka belum ngerti, tapi aduh, saya sampai merinding, mesti agak jujur sampai merinding dengan bisa ya mereka begini gitu lah. Ini yang bukan kita mengkerdilkan daerah lain, tidak, tapi ini menurut saya satu ciri khas masyarakat di sini gitu lah. Indonesia yang sebenarnya benar tuh. Islam miniatur Indonesia yang sebenarnya gitulah. Ada yang spesial lah dari masyarakat Kerinci Sungai Penuh gitu. Ketulusan mereka membantu kita gitu. Walaupun mereka nggak ada tanya upahnya gimana gitu. Saya harus nanya apa yang harus dibuat. Oke, apa yang harus saya bantu, mereka harus begitulah. Mereka harus langsung ngomong apa yang harus saya bantu, apa yang harus saya lakukan gitu. Aduh, memang luar biasa lah keramahan masyarakat di sini menurut saya. Kita sekarang ada di WP 37. Udah dari hari kemarin. Sore kemarin kita udah di WP 37. Kita udah nginap dua malam kita nginap di sini. Kita tuh ada kendala kemarin di final gear kita depan, pas mau menuju WP 38 ya kita trouble sedikit. Akhirnya kita putuskan untuk camp di WP 37 karena tempatnya untuk eksekusi lebih bagus di sini. Alhamdulillah part kita udah datang dan semua masalah kita udah teratasi. Mudah-mudahan insya Allah mulai dari ini sampai finish kita tak ada halang. Bantuan tim lain. Nah ini ya IOX nih konsepnya memang ya saling membantu Mas Dika ya. Saya dapat tuh dari Ayam Jantan, mereka ikhlas membantu gitu lah dan memberikan saran-saran yang lain gitu. Tapi alhamdulillah Ayam Jantan berikan kita satu set, memberikan supaya mobil kita perbaiki. Cuman karena kita dapat akses dari keluar kemarin dari bantuan masyarakat itu, akhirnya kita kan punya part 488, akhirnya kita pasang yang punya kita, lebih efektif kita pengerjaannya. Kita pasang yang 488. Tapi kita ucapkan terima kasih kepada tim Ayam Jantan, IOX yang lain, sangat membantu gitu Mas Ika. Dengan ikhlas juga lah membantu kita. Jadi konsep saling membantunya dapat di sini. Beruang kita dapat win utuh malahan. Win baru yang belum mereka pakai. Bahkan mereka mungkin saya rasa mempersiapkan untuk urgensinya mereka nanti di atas kalau seandainya mereka. Tapi ya IOX lagi, konsep IOX lagi saling membantu. Utuh, belum ada cacat bawah jati.
Alhamdulillah, alhamdulillah kita dapat win baru. Kemarin juga kita mengalami trouble di wins ya. Alhamdulillah, overall semua masalah udah teratasi lah berkat bantuan teman-teman yang lain juga gitu. Semangat, spirit teman-teman bagaimana? Spirit makin menjalar karena udah memasuki hari ke-6 walaupun kemarin sedikit kendor lah ya di hari ke-6. Di hari ke-5 sekarang udah masuk hari ke-6. Saya lihat kawan-kawan tadi dengan kondisi mobil udah teratasi, saya lihat semangat tuh muncul lagi gitu. Biasalah semangat naik turun, kadang-kadang kondisi cuaca fisik kadang-kadang membuat semangat drop, kadang-kadang kondisi mobil. Tapi kalau lancar aja, itu pun semangat menggebu-gebu masih kan. Tapi insyaallah lah, mudah-mudahan semangat kita tetap terjaga. Target hari ini? Target hari ini kita sampai puncak WP 47. Insyaallah kita sampai 47. Kalau kita memungkinkan turun sedikit ke WP 48 kita turun. Tapi kalau target kita minimal sekarang WP 47. Insyaallah kita camp di puncak. Gitu masih. Mudah-mudahan lancar. Bawa dulu kiri, biar lambung. Ya, masuk kanan. Ya, terus kiri dikit. Ya, kanan. Stop, tahan. Terus dulu bang, kiri dikit. Ya, mau dulu. Terus kiri dikit. Masuk kanan. Saya melihat kalau perjalanan ini, trek ini ya, saya bisa lihat pada hari ini dan 2 hari ke depan. Tapi kalau hari yang akan datang, kita tidak bisa mendapatkan trek yang seperti ini. Jadi saya ini di latar belakangi mobil yang rusak, ya kan. Ya proses tadi ada wing juga, itu yang membuat kami datang sini bersama-sama dengan warga ini melihatnya. Karena mungkin tahun depan belum tentu ada di sini. Nah, ini terima kasih juga ini sudah memberikan hiburan bagi kami, terutama sebagian masyarakat Kabupaten Kerinci. Semoga ini menjadi yang ikut di trek ini juga puas begitu. Saya lihat memang kerjasama timnya luar biasa ini. Nah, artinya memang ya biasa kita mengatakan harus ada kekompakan tim, tapi di sini sudah terbentuk secara alami gitu ya. Sudah terbentuk secara alami tim ini bekerja. Karena itu tadi karena melihat trek-treknya. Tapi saya menanyakan tadi, memang trek ini sangat luar biasa bagi teman-teman yang ikut IOX ini. Kenapa ya? Salah satu walaupun capek dari luar daerah yang di luar Kerinci, tapi disajikan dengan udara yang segar, sejuk dan menyenangkan. Bapak tadi sampai sini jam berapa? Jam 1, jam 1 sampai di puncak. Sampai di puncak. Ya. Terus jalan kaki. Jalan kaki di sini, melihat bagaimana teman-teman ini proses perbaikan, ya kan, bagaimana ngewingnya, trek untuk bagaimana ini pendakiannya luar biasa, berbatuan-batuan juga ini, ya mudah-mudahan. Tapi ini dapat diatasi nampaknya dengan teman-teman ini. Sudah ketemu leader Pak? Sudah ketemu leader kayaknya tadi sudah ke depan, dan mungkin ingin melanjutkan lagi untuk perjalanan selanjutnya. Bapak akan ada di lokasi ini selama proses malam nanti. Kalau saya tidak bisa berjalan ke bawah, inap di kami. Pada malam harinya, leader dan beberapa tim yang sudah lebih dulu keluar dari trek melaksanakan kegiatan bakti sosial. Sambutan warga begitu meriah,
ramah, dan juga hangat. Kami disuguhi santap malam dan pesta penyambutan sederhana tapi luar biasa berkesan. Perbaikan gizi, perbaikan gizi. Sambil gambar biasanya langsung duluan. Pesennya Bapak. Oh iya. Dari 4 kali kamu makan deh. Hebat kamu Der. Ini jangan ditanya berapa kali, luar biasa masyarakat di sini. Kita makan yang keempat. Ulang tahun pun dirayain seluruh masyarakat Terlalu tinggi. Ayo Mas, mari kita nikmati bersama Desa Palu Tinggi. Luar biasa dinginnya. Ayo, off-road go! Kesenian khas daerah ditampilkan membuat malam itu terasa istimewa. Salah satunya adalah tari asyik mandi Taman Niti Jalan Tigo Jurai. Tarian tradisional khas Kerinci yang syarat akan makna dan juga sejarah. Sebuah ritual adat memanggil roh leluhur yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Dipimpin oleh pawang atau tetua adat, suasana terasa sakral dan magis. Seiring perkembangan zaman dan masuknya Islam di Kerinci, ritual ini mengalami akulturasi, namun nilai budaya tetap terjaga. Tari asyik bukan sekedar pertunjukan. Ia adalah perpaduan musik tradisional, sastra, mantra, dan gerak tari. Biasanya dilakukan untuk berbagai tujuan, mulai dari penolak bala, penyembuhan, hingga ungkapan rasa syukur. Suasana sempat terasa mencekam. Instrumen tradisional dan lantunan mantra menggema di udara. Beberapa warga mengalami trench atau kerauhan, namun itu memang bagian dari rangkaian budaya yang mereka yakini. Tak hanya masyarakat setempat, kami pun ikut larut dalam suasana. Malam hangat yang tak akan kami lupakan. Angkatlah kaki degu, angkatlah kaki degu, mai dikira lagu, mai dikira lagu, balang kaya degu, mai nurah mani, mai desa.
Keesokan harinya, co-leader dan tim di belakang, termasuk kami, tim Harimau Sumatera, kembali melanjutkan misi. Trek yang tersisa tinggal seperempat jalan, namun jangan salah, sajian jalurnya menanjak tanpa jeda. Selanjutnya tetap jaga kesehatan kawan-kawan karena kita semua di sini pasti udah drop semua kesehatannya, jadi dijaga. Kita saling bahu-membahu aja untuk naikkan kendaraan kita. Tetap jaga keselamatan untuk kita semua. Disinilah batas mental mulai diuji. Rasa lelah dan jenuh perjalanan mulai muncul. Fisik mulai terkuras karena dinginnya pagi dan malam serta panas terik di siang hari. Kalau tidak pandai mengendalikan diri, emosi bisa ikut naik. Tantangan hari ini adalah winching point yang tricky. Banyak titik tersedia, tapi tidak semuanya bisa dipakai. Banyak pohon tak cukup kuat menahan beban. Akhirnya, kami harus cermat memanfaatkan tunggul besar sebagai winching point. Kekompakan menjadi harga mati. Kalau tergesa-gesa, bukan cepat yang didapat, justru trouble yang menghampiri. Perlahan tapi pasti, kendaraan mulai merayap naik. Winching point berpindah-pindah demi mendapatkan laju kendaraan yang presisi dan aman. Kami bahkan menggunakan teknik double line hingga triple line.
terlihat karena terkikis traksi roda. Di titik ini, kendaraan benar-benar mengandalkan winch untuk bisa melintas.